Windows. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Joni Agus Sarmanto, Ketua dari Proposal Inovasi Pembelajaran dengan judul Penerapan Augmented Reality dalam Penyajian Karya Nirmana 3 Dimensi sebagai media visualisasi karya pada perkuliahan dan pameran virtual bagi mahasiswa jurusan Seni dan Desain. Nah, di sini saya akan mempresentasikan desain operasional dari inovasi pembelajaran kami yang bersumber dari PNBB UM. Nah, anggota saya ada Pak Novian Wahyu Firmansyah, dan juga Pak Fariza Wahyu Arizal. Nah, pendahuluan kita mulai dengan kenapa kok kita ini membuat proposal seperti ini. Nah, proposalnya ini berisi tentang rencana dari kami bertiga untuk membuat sebuah inovasi pembelajaran di bidang Nirmana 3 Dimensi, karena Nirmana 3 Dimensi merupakan sebuah mata kuliah dasar yang sebenarnya memang harus dimengerti oleh para mahasiswa, karena Nirmana ini sendiri memiliki dua tahap. Yang pertama adalah Nirmana 2 dimensi, yang kedua adalah Nirmana 3 dimensi. Nah, dua-duanya ini merupakan sebuah syarat perkuliahan bagi beberapa perkuliahan lainnya, sehingga jika anak atau mahasiswa tidak mengerti dari mata kuliah Nirmana 3 dimensi ini sendiri, tentunya akan sangat fatal. Nah, selama ini Nirmana 3 dimensi disajikan dalam bentuk perkuliahan teori saja. Setelah itu mahasiswa praktek dengan membuat karya secara mandiri seperti itu. Namun jika saat ini misalnya dalam kondisi pandemi seperti ini, kita mengalami kesulitan untuk mengajar mahasiswa melalui jarak jauh, karena sebenarnya Nirmana 3 dimensi ini sendiri sebenarnya memang harus dilihat secara langsung dalam real, misalnya di dalam kelas seperti itu. Namun ketika kita terpisah jarak seperti ini, mereka hanya bisa melihat gambaran karya-karya yang disajikan dalam Nirmana dimensi itu sendiri tanpa melihat secara 3 dimensi. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita berinovasi untuk membuat aplikasi berbasis augmented reality yang nantinya akan memuat materi-materi tentang Nirmana 3 dimensi ini. Nah, daftar pustakanya ada 5, dari Adam, Azhar, Betani, Manuri, Purwono, Perpitasari. Nah, untuk rincian bahannya, pertama adalah kita membutuhkan materi-materi kuliah Nirmana 3 dimensi tentunya, lalu juga contoh-contoh karya Nirmana 3 dimensi yang dapat mewakili masing-masing materi atau bahasan atau bab dari Nirmana 3 dimensi itu sendiri. Nah, contoh-contoh karya ini kita dapatkan dari tugas-tugas mahasiswa di tahun-tahun sebelumnya ataupun karya-karya dosen yang memang berbasis Nirmana 3 dimensi. Bahan pengembangan aplikasi augmented reality yang kita pakai, yang pertama adalah menggunakan software Art Toolkit, yang kedua adalah menggunakan software Blender, yang ketiga kita juga nantinya akan menciptakan marker menggunakan Adobe Photoshop. Nah, rincian peralatannya tentunya kita membutuhkan laptop dan kamera serta koneksi Wi-Fi. Nah, untuk poin 3 kita membahas tentang pengumpulan data. Tanggal 25 Maret kita akan menyusun DO yang tentunya hari ini ya kita akan kumpulkan. Tanggal 31 Maret kita menyusun instrumen Inobel. Nah, tanggal 15 April kita mengumpulkan data-data kesediaan materi dari pertemuan pertama sampai pertemuan ke-16. Tentunya itu dari materi teori sampai materi praktek juga. Nah, tanggal 20 April 2021 di Gedung E8 Universitas Negeri Malang, kita akan menyusun target sesuai dengan roadmap pelaksanaan penyusunan Inobel dalam kurun waktu 9 bulan. Tapi kita harapkan mungkin tidak sampai 9 bulan juga dalam penciptaan produknya, karena di endingnya kita nantinya akan ada evaluasi dan juga percobaan seperti itu ke beberapa mahasiswa, bagaimana penerapan dari aplikasinya, apakah berjalan baik atau tidak. Poin keempat, pengembangan dan pengujian produk. Tanggal 21 April kita mengadakan pembuatan desain produk awal. Pelaksanaannya adalah saya, dan targetnya adalah keseluruhan desain produk yang akan dicapai. Mungkin ini lebih ke prototipe-nya. Tanggal 22 April kita mengambil data keseluruhan yang dibutuhkan secara lengkap. Tadi sebenarnya ini ada hubungannya dengan materi tadi, dikumpulkan oleh Pak Novian. Tanggal 30 April kita studi literatur. Tinggal 3 Mei kita mengembangkan produk aplikasinya kita akan mulai dibuat ya, secara softwarenya seperti itu. Tanggal 11 sampai 14 Agustus kita nantinya setelah softwarenya jadi, kita akan melakukan uji coba validasi di validator kita dan dipimpin oleh Pak Fariza. Tujuannya adalah untuk memvalidasi produknya, apakah layak atau tidak untuk disosialisasikan nantinya.
Poin kelima, analisis data atau analisis pelaksanaan dari Inobel ini sendiri. Tanggal 17 Juli kita menganalisis masukan-masukan berupa kelemahan dan kelebihan. Tim peneliti mendiskusikan kekurangan yang terjadi untuk digunakan sebagai acuan dalam menyempurnakan produk aplikasi kita. Selain itu, masukan dari validator tentunya akan sangat berguna yang digunakan sebagai dasar untuk melakukan penyempurnaan produk pengembangan. Setelah itu, hasil penyempurnaan tersebut divalidasi kepada validator lagi. Nah, itu dilakukan secara daring. Tanggal 20 Juli 2021 kita menyempurnakan hasil finishing dari produk yang siap pakai. Tentunya ini dari hasil revisi tadi juga ya. Nah, ini dipimpin oleh Pak Novian secara daring juga. Hasilnya adalah produk jadi dan siap pakai. Tanggal 25 Juli 2021 kita melaunching aplikasi Augmented Reality untuk menjelaskan mata kuliah Nirmana 3 dimensi untuk membantu menjelaskan seluruh materi dari perkuliahan tersebut. Dan jika memungkinkan kita juga nantinya akan mencoba untuk menambahkan fitur pameran dalam aplikasi ini sehingga nantinya bisa digunakan untuk pameran-pameran di tahun-tahun selanjutnya, di mana pameran tidak harus selalu real seperti itu. Pameran bisa dilaksanakan secara jarak jauh atau mungkin pameran tidak harus dilaksanakan dengan membuat atau mendatangkan produk aslinya seperti itu. Nah, D, metode pencapaian luaran. Yang pertama adalah tentunya aplikasi augmented reality untuk mata kuliah penuh 3 dimensi. Nah, terus tahap kegiatannya adalah penyusunan produk. Yang kedua adalah hak kekayaan intelektual. Tahap kegiatannya adalah submit usulan hak kekayaan intelektual di LP3M Universitas Malang dan dilakukan oleh Pak Fariza. Demikian presentasi dari desain operasional Inobel kali ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.